Sesawi Kur Yesu channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedemana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, Waklemuda, dan saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah serta perlindungan dari Tuhan, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini pada hari Kamis 31 Agustus 2023 ini sahabatku, pada pekan biasa yang ke-21 ini kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius. Mari sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat ia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih, tentu menjadi hamba yang terus berjaga-jaga, seperti yang tidak lengah, tetap siap sedia, tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan kita loh sahabatku. Sungguh tentunya kita membutuhkan kesabaran serta ketekunan dan juga konsisten yang sangat luar biasa, ulet dalam hidup sahabatku. Sahabatku, menjadi pertanyaan tentunya, apa yang dapat mendorong kesabaran, lalu konsistennya, ketekunan, serta uletnya sahabatku? Sahabatku yang terkasih, kalau kita meneladani jemaat Tesalonika, sungguh mereka teguh berdiri di dalam Tuhan dan berkelimpahan kasih seorang terhadap yang lain sahabatku. Sungguh, kalau kita mempelajari lebih jauh, mereka teguh berdiri dengan tekun, tidak lengah, siap sedia, karena mereka memiliki kasih yang berasal dari Allah dan kasih yang berlimpah antara sesama anggota sahabatku. Ternyata sahabatku yang terkasih, untuk terus sabar, tekun, dan tidak lengah, setiap orang harus memiliki kasih berlimpah dari Allah dan kepada saudara-saudari sahabatku. Sahabatku, hamba yang berlimpah kasih karunia harusnya sungguh mampu terus berjaga dan didapati tuannya melakukan tugasnya ketika ia datang. Hamba sedemikian ini akan mendapat kepercayaan yang lebih besar sahabatku. Tentu sebaliknya, hamba yang tidak memiliki kasih di dalam dirinya akan menjadi hamba yang sangat jahat dan mulai memukul hamba-hamba lain dan makan serta minum bersama pemabuk-pemabuk. Tentu hamba seperti ini akan mendapatkan ganjarannya sahabatku. Maka sahabatku yang terkasih, sungguh marilah kita semua memiliki kasih berlimpah agar mampu menjadi hamba yang tetap terus berjaga-jaga. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.
Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, mari kita tutup renungan singkat ini. Kita bersatu dalam doa, marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, berilah kami kasih-Mu agar kami sanggup menjadi hamba yang tekun dan bahagia. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar pada kesempatan ini sahabatku. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian besok selanjutnya. See you later. Bye-bye, berkah dalam, Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.